Selamat pagi Bapak Johnson, nama saya adalah Andrew dari kelas 11 IPA. Dan video ini ditujukan sebagai nilai tambahan isi dalam mata pelajaran Medicinal Chemistry. Dalam video ini saya akan mengerjakan soal mengenai larutan asam dan basa. Pertama-tama saya akan menjelaskan beberapa rumus mengenai konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Beberapa rumus pertama kita adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai dari pH atau pOH, yaitu pH sama dengan minus logaritma dari konsentrasi H+, pOH sama dengan min logaritma dari konsentrasi OH-, dan juga pKW sama dengan pH ditambah pOH. Kemudian kita juga ada beberapa rumus yang digunakan untuk mencari konsentrasi OH-, yaitu OH-, konsentrasi OH- sama dengan molaritas dikali valensi. Apa yang maksud dengan valensi? Valensi maksudnya adalah jumlah dari ion OH- yang dapat ditemukan dalam suatu molekul. Kemudian kita juga rumus konsentrasi OH- sama dengan akar dari Ka dikali M. Berbeda dari kedua rumus ini adalah bahwa rumus yang pertama ini digunakan untuk mencari konsentrasi OH- dari sebuah asam, sebuah basa yang sifatnya kuat, sedangkan yang rumus kedua ini digunakan untuk mencari konsentrasi OH- di dalam larutan yang sifat basanya lemah. Kemudian kita juga ada rumus konsentrasi OH- yang digunakan dalam suatu larutan penangga, yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali jumlah mol basa lemah per jumlah mol asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Kemudian untuk hidrolisis garam digunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali molaritas basa konjugasi. Lalu diingat bahwa semua rumus yang ada di sini bisa digunakan juga untuk mencari konsentrasi H+ dari suatu larutan asam. Tinggal diubah OH- menjadi H+ dan Kb menjadi Ka. Sekarang kita akan masuk dalam soal kita yang pertama, di mana dicampurkan 200 ml. Sekarang kita akan masuk dalam soal kita yang pertama, di mana dicampurkan 200 ml zat X OH 3 kali dengan konsentrasi 0,02 molar dengan pH kemudian ditambahkan dengan 100 ml zat H2G dengan pH sama dengan 1. Dari situ kita disuruh untuk mencari pH dari larutan kedua zat tersebut. Untuk soal ini terdapat 4 langkah yang harus kita ikuti untuk mencari nilai pH akhir dari larutan tersebut. Pertama, kita harus mencari Kb dari zat XOH3 ini. Langkah-langkah yang harus kita ambil, pertamanya kita sudah diberitahu pH dari zat tersebut adalah 10 tambah logaritma 7. Kemudian kita dapat menggunakan rumus ketiga kita, yaitu pKW sama dengan pH ditambah pOH untuk mencari pOH dari rumus ini, karena rumus ini menggunakan simbol plus, sehingga kita tidak dapat mengubahnya secara langsung menjadi konsentrasi H+. Sedangkan kita harus mengubahnya ke pOH terlebih dahulu supaya kita bisa mengetahui konsentrasi OH-nya. Jadi pKW dengan pH tambah pOH sehingga 14 dengan 10 tambah sehingga pOH sama dengan 4 min 0,7. Dari situ kita bisa mencari konsentrasi OH- dari larutan XOH3 itu, di mana pOH sama dengan min 0,7 sehingga OH- sama dengan 7
mengetahui konsentrasi OH- dari larutan XOH3 tersebut, kita perlu mencari konsentrasi dengan menggunakan rumus ini. Jadi OH- sama dengan akar dari Kb kali molaritas. Dan kita sudah mengetahui bahwa konsentrasi OH- dari larutan tersebut adalah 7 kali 10⁴, sehingga kita bisa masukkannya dalam data tersebut. 7 kali 10⁴ sama dengan akar dari Kb dikali molaritasnya, yaitu 0,02. Kemudian kita tinggal memindah-pindahkan menggunakan aljabar sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari Kb. Sehingga Kb setelah dihitung menjadi 2,44 dikali 10⁻⁵. Setelah mencari nilai Kb dari larutan XOH3 tersebut, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu kita mencari jumlah mol dari larutan XOH3 ini dan larutan H2Y. Mencari jumlah mol dari larutan XOH3, caranya cukup sederhana, di mana N XOH3 sama dengan molaritas kali volume, sehingga 0,02 kali 200, sehingga jumlah molnya adalah 4 milimol. Kemudian kita harus mencari jumlah mol dari larutan H2Y. Kita tidak berikan data molaritas, sehingga kita harus mencarinya menggunakan rumus min log H+. Kita sudah berikan data pH-nya, yaitu -1. Kemudian kita menggunakan rumus pertama kita, yaitu pH sama min log konsentrasi H+. Sehingga H+ sama dengan 1 kali 10⁻⁴. Kemudian kita mencari molaritas dari zat H2Y menggunakan rumus yang ini. Kecuali kita tidak mencari konsentrasi H+ ya, OH-nya, tapi kita mencari konsentrasi dari H2Y. H+ kali N, sehingga 1 dikali 10⁻⁴ sama dengan 2. Dari situ kita mengetahui bahwa molaritas dari zat H2Y sama dengan 0,05. Kemudian setelah itu kita sudah mengetahui molaritas dari H2Y. Kemudian kita bisa mencari jumlah mol dari zat tersebut, sehingga N_H2Y sama dengan molaritas dikali volume, sehingga 0,05 dikali 100 ml, sehingga jumlah mol dari H2Y sama dengan 5 milimol. Kemudian tahap berikutnya adalah menggunakan MRS untuk mencari sisa reaksi dari XOH3 dan H2Y. Pertama, kita menuliskan rumus reaksi antara XOH3 dan H2Y. Kemudian kita menyatakan reaksi ini menjadi 2 XOH3 ditambah 3 H2Y menghasilkan X2Y3 ditambah 6 H2O. Kemudian kita masukkan data-data kita, yaitu data mol dari XOH3 adalah 4 milimol, sedangkan H2Y jumlah molnya adalah 5.
sini berdasarkan perbandingan koefisien, maka jumlah yang berkurang adalah minus 10 per 3 milimol. Sedangkan di sisi satunya X2 Y3 akan bertambah dengan jumlah 5 per 3 milimol. Setelah itu sisanya menjadi 2 per 3 milimol, 0 A2Y, dan 5 per 3 X2 Y3. Dan tahap terakhir kita adalah mencari pH larutan menggunakan rumus larutan penyangga yang di situ, di mana konsentrasi okamin sama dengan Kb dikali N atau jumlah mol dari gelas aroma per N asam konjugasi, sehingga 2,45 kali 10 kali minus 5 itu Kb dari zat XOH3 dikali dengan N basa kita, yaitu 2,3 milimol, dan N asam normal kita, asam konjugasi kita, yaitu 5,3 milimol. Kemudian kita tinggal menghitungnya menggunakan kalkulator, sehingga kita mendapatkan bahwa konsentrasi OH- adalah 9,8 kali 10 pangkat minus 6. Setelah kita mendapatkan konsentrasi OH- ini, kita tinggal masukkan datanya ke dalam rumus pOH, sehingga pOH sama dengan minus log 9,8 kali 10 pangkat minus 6, sehingga pOH-nya sama dengan 6 dikurang log 9,8. Dan karena data yang kita inginkan adalah data pH, maka kita harus mengkonversi data pOH ini menjadi data pH dengan menggunakan rumus pKw sama pH ditambah pH, sehingga pH kita sama dengan pKw dikurang pOH, sehingga 14 dikurang 6 minus log 9,8 hasilkan pH sama dengan 8 ditambah logaritma 9,8. Jadi inilah pH dari larutan antara XOH3 dan H2Y.